Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Anatomi Fisiologi dosen pengampu Bapak Hendri Didiarto. Perkenalkan, nama saya Aida Wardawati, nomor induk mahasiswa 22032368, semester 2 program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Topik yang pertama yaitu sistem pencernaan atau sistem digestif. Ini adalah gambar dari sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut atau cavitas oris merupakan bagian dari saluran pencernaan di mana mulut menerima dan kemudian melumatkan serta mencerna makanan yang masuk sebelum akhirnya benar dicerna oleh lambung. Cavitas oris memiliki batas-batas lokasi, di antaranya yang pertama sebelah kranial atau atas berbatasan dengan tepi inferior nasal atau hidung. Yang kedua sebelah lateral atau tepi berbatasan dengan plika nasolabialis. Yang ketiga sebelah kaudal atau bawah berbatasan dengan mentum atau dagu. Selanjutnya ada bagian-bagian rongga mulut. Rongga mulut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rongga mulut bagian depan atau anterior adalah penampakan mulut yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ketika bercermin. Bentuknya menyerupai tapal kuda. Rongga ini meliputi bibir, pipi dalam, gusi dan gigi, lidah, langit-langit mulut, amandel atau tonsil, serta uvula, daging kecil yang menggantung di langit-langit lunak mulut. Rongga depan mulut dapat bergerak ke atas, bawah, kanan, kiri, serta menutup dan terbuka dengan bantuan rahang mandibular dan otot-otot ekspresi wajah, terutama otot orbicularis oris. Yang kedua, rongga mulut bagian dalam adalah ruangan yang tertutup oleh lengkungan baris gigi serta rahang atas dan bawah. Sebagian besar bagian ini diisi oleh lidah dan kelenjar liur. Langit-langit mulut, baik yang keras dan lunak, juga menjadi bagian dari struktur rongga mulut dalam. Selanjutnya ada fungsi mulut. Fungsi mulut yang pertama yaitu fungsi mulut untuk pencernaan. Fungsi utama mulut berhubungan erat dengan sistem pencernaan. Pencernaan dimulai saat makanan dimasukkan ke mulut, digiling oleh gigi, dan dibasahi dengan air liur. Air liur memiliki enzim yang disebut amilase untuk memecah karbohidrat menjadi gula. Selanjutnya, lidah akan membantu mendorong makanan yang basah dan lembut ke bagian belakang mulut, tempat ia dapat ditelan. Sebuah lipatan kulit yang disebut epiglotis menutup tenggorokan atau trakea untuk memastikan makanan diarahkan ke kerongkongan atau saluran yang menuju ke perut. Yang kedua, fungsi mulut untuk komunikasi. Mulut dapat membantu mengeluarkan suara dan berbicara. Rongga mulut menjadi organ yang berperan dalam proses mengeluarkan kata. Proses dimulai dari udara yang masuk melalui rongga mulut lalu melewati pita suara di laring. Udara akan membuat pita suara bergetar sehingga menghasilkan suara. Selanjutnya, lidah dan bibir akan membantu dengan gerakannya untuk membentuk suara yang keluar agar jelas terdengar. Nah, yang kedua ada faring. Faring adalah bagian belakang atas tenggorokan. Faring juga diartikan sebagai hulu tenggorokan yang merupakan percabangan dua saluran-saluran pencernaan atau orofaring yang terhubung dari mulut ke kerongkongan, dan saluran pernafasan nasofaring yang terhubung ke saluran tenggorokan. Faring memiliki tiga struktur lapisan utama. Yang pertama ada lapisan mukosa, yang kedua ada lapisan fibrosa, dan yang ketiga ada lapisan muskular atau otot. Selanjutnya fungsi faring dan bagian-bagiannya. Fungsi faring yang pertama adalah berperan dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau mengeluarkan suara. Yang kedua sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Ini merupakan sistem pencernaan. Yang ketiga ada sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga bisa mengatur udara yang masuk. Ini merupakan sistem pernafasan. Yang keempat, tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Selanjutnya, faring mempunyai beberapa bagian, antara lain nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang ketiga ada esofagus. Esofagus adalah organ yang panjang dan berongga yang mengangkut makanan dan menghubungkan tenggorokan atau faring ke lambung. Esofagus merupakan bagian penting yang terhubung dengan sistem pencernaan melalui rongga toraks yang melindungi jantung dan paru-paru. Struktur esofagus terbentuk dari beberapa lapisan sel yang awalnya berasal dari endoderm atau lapisan sel paling dalam dari embrio. Sel-sel terdalam berkembang menjadi mukosa atau lapisan yang memisahkan tubuh dari makanan yang dicerna di dalamnya. Di atas itu adalah submukosa yang berisi jaringan ikat yang memungkinkan penempelan berbagai otot, vena, saraf, dan jaringan ikat lainnya.
Esofagus dikendalikan oleh sejumlah saraf yang mengontrol gerakan peristaltik dan memberikan sinyal kembali ke otak tentang makanan di esofagus. Saraf vagus mengontrol peristaltik atau kontraksi yang menekan pada saluran pencernaan. Batang simpatik adalah serangkaian saraf yang mengirim sinyal kembali dari esofagus ke otak dan membantu mengontrol kontraksi periodik esofagus dan bagian lain dari saluran pencernaan. Selanjutnya ada fungsi esofagus. Esofagus merupakan bagian penting yang terhubung dengan sistem pencernaan yang melindungi Esofagus merupakan bagian penting yang terhubung dengan sistem pencernaan melalui rongga toraks yang melindungi jantung dan paru-paru. Esofagus membawa makanan melalui rongga ini, membuatnya terpisah dan bergerak melalui kontraksi otot. Dua sfinkter di kedua sisi esofagus memisahkan makanan menjadi unit-unit kecil yang dikenal sebagai bolus. Selanjutnya ada gaster atau lambung. Gaster atau lambung adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan. Organ pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J dan berbentuk seperti kantung terletak di bagian kiri atas perut yang menghubungkan antara esofagus dan duodenum. Gaster atau lambung memiliki nama lain yang disebut dengan ventriculus. Lambung memiliki struktur antara lain kardiak, fundus, badan lambung, antrum, dan pilorus. Pada saat makanan sampai di lambung, makanan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Apa sih pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi? Pencernaan mekanik adalah proses yang melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Pencernaan kimiawi memanfaatkan asam lambung, enzim pencernaan, serta hormon pencernaan lainnya. Proses ini bertujuan untuk memecah molekul kecil yang mudah diolah oleh usus halus. Selanjutnya ada lapisan dinding lambung. Lapisan dinding lambung dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mukosa atau selaput lendir, yang kedua ada submukosa, yang ketiga ada muscularis externa, yang keempat ada serosa. Selanjutnya ada fungsi gaster. Fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan yang pertama yaitu tempat penyimpanan makanan sementara, yang kedua memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, yang ketiga mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Secara umum, gaster memiliki fungsi motorik dan fungsi pencernaan serta sekresi. Yang pertama, fungsi motorik. Fungsi motorik dibagi menjadi fungsi reservior, fungsi mencampur, fungsi pengosongan lambung. Nah, kalau fungsi reservior menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak ke saluran pencernaan. Sedangkan fungsi mencampur memecahkan makanan menjadi partikel-partikel kecil dan mencampurkannya dengan getah lambung melalui kontraksi otot yang mengelilingi lambung. Selanjutnya, fungsi pengosongan lambung diatur oleh pembukaan sphincter pilorus yang dipengaruhi oleh viskositas, volume, keasaman, aktivitas osmotis, keadaan fisik, emosi, obat-obatan, dan kerja. Pengosongan lambung diatur oleh saraf dan hormonal. Selanjutnya ada fungsi pencernaan dan sekresi. Yang pertama, pencernaan protein oleh pepsin dan HCl. Yang kedua, sintesis dan pelepasan gastrin dipengaruhi oleh protein yang dimakan, peregangan antrum, dan rangsangan vagus. Selanjutnya ada sekresi faktor intrinsik, memungkinkan absorpsi vitamin B12 dari usus halus bagian distal. Yang keempat, ada sekresi mukus, membentuk selubung yang melindungi lambung serta berfungsi sebagai pelumas sehingga makanan lebih mudah untuk diangkut. Nah, selanjutnya ada intestinum atau intestinum tenue atau usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berfungsi sebagai alat pencernaan secara enzimatik dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam sel darah. Pencernaan dalam usus halus berlangsung secara kimiawi atau enzimatis. Usus halus terletak di atas pinggang. Usus halus membentuk struktur yang disebut dengan villi atau jonjot dan mikrofili usus. Struktur villi berfungsi untuk memperluas permukaan dalam usus halus sehingga dapat meningkatkan penyerapan. Enzim-enzim yang bekerja di usus halus berasal dari hati, pankreas, dan sel-sel pada dinding usus halus tersebut. Enzim-enzim tersebut memecah molekul-molekul kompleks yang terkandung dalam makanan menjadi lebih sederhana dan mengabsorpsikannya dalam aliran darah. Pada ujung usus halus terdapat katup yang disebut katup Bowlby atau katup ileosikal yang berfungsi mencegah makanan masuk kembali ke dalam usus halus.
Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus kosong, yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Selanjutnya ada kolon. Kolon atau usus besar merupakan alat pencernaan makanan setelah usus halus. Kolon memiliki panjang sekitar 1,5 meter sampai 1,7 meter. Kolon terdiri atas ascending atau menaik, transverse atau melintang, descending atau menurun, dan berakhir pada rektum. Usus besar tidak memiliki villi sehingga tidak terjadi penyerapan sari-sari makanan, tetapi terjadi penyerapan air sehingga feses menjadi lebih padat. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh disebut feses. Pada usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan zat makanan oleh bakteri Escherichia coli. Antara usus besar dan usus halus terdapat sebuah katup yang fungsinya mencegah agar sisa zat makanan yang sudah masuk ke usus besar tidak kembali ke usus halus. Katup tersebut disebut katup eleosekal. Pangkal usus besar disebut sekun dan memiliki bagian memanjang yang disebut rumbai cacing atau appendix. Feses dalam usus besar akan terdorong sedikit demi sedikit oleh gerakan peristaltik sehingga mendekati poros usus atau rektum. Ketika rektum penuh, akan timbul rangsangan ingin buang air besar atau yang disebut dengan defekasi sebagai mekanisme untuk membuang sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Rangsangan itu disebut dengan gastrokolik. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada sistem pencernaan manusia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembarnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi atau buang air besar. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material atau zat sisa makanan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, maka konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Selanjutnya ada anus. Anus atau dubur adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian bokong, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot-otot sphinkter. Terdapat 2 otot sphinkter anal di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi atau buang air besar tadi. Salah satu dari otot sphinkter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Topik yang kedua yaitu organ tambahan atau aksesorius. Yang pertama ada gigi. Gigi merupakan sebuah pencernaan mekanik yang terdapat di bagian mulut. Gigi mempunyai fungsi untuk merobek, memotong, dan mengunyah makanan sebelum makanan tersebut akan masuk ke kerongkongan. Gigi mempunyai struktur yang keras sehingga memudahkan untuk menjalankan fungsinya. Gigi memiliki 3 bagian utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, puncak atau mahkota gigi. Yang kedua, leher gigi. Yang ketiga, ada akar gigi. Gigi manusia tersusun atas 4 lapisan atau jaringan, antara lain email gigi, sementum gigi, tulang gigi atau dentin, dan yang keempat ada rongga gigi dan pulpa. Rongga gigi atau pulpa. Gigi manusia memiliki bentuk yang bermacam-macam, diantaranya ada gigi seri atau identis incisivus, yang kedua ada gigi taring atau identis caninus, yang ketiga ada gigi geraham depan atau pramolar, yang keempat ada gigi geraham belakang atau molar. Selanjutnya, berdasarkan pada tahapan perkembangannya, gigi manusia terdiri dari 2 kelompok yaitu gigi susu atau dentis decidu dan gigi dewasa atau permanen. Jumlah gigi susu anak ada 20 buah, gigi seri ada 8 buah, gigi taring ada 4 buah, dan gigi geraham ada 8 buah. Selanjutnya, jumlah gigi dewasa atau gigi tetap adalah 32 buah. Yang pertama ada gigi seri 8 buah, yang kedua ada gigi taring 4 buah, yang ketiga ada gigi geraham depan 8 buah,
Yang keempat, gigi geraham belakang ada 12 buah. Struktur sekitar gigi adalah sebagai berikut. Ada ligamen periodontal, ada oral mucosa, ada gingiva atau gusi, dan ada saraf dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya ada lidah. Lidah adalah sekumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan berbicara, juga membantu membolak-balikkan makanan dalam mulut. Lidah tersusun atas otot rangka yang terletak pada tulang Hildeus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut dengan papila. Terdapat tiga jenis papila, yaitu papila filiformis yang berbentuk sebagai benang halus dan berada di dorsum linguae. Yang selanjutnya ada papila circumvallata berbentuk bulat tersusun seperti huruf P di belakang lidah. Papila fungiformis berbentuk seperti jamur berada di depan lidah atau apex linguae. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari dua sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel penyokong berfungsi untuk menopang, sedangkan sel pengecap berfungsi sebagai reseptor. Selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyekresi amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Kelenjar ini terdapat di bawah lidah. Produksi air liur dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Kelenjar ludah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah proses menelan dan membasahi partikel-partikel makanan sehingga saling menyatu dan menghasilkan pelumas, yaitu mukus yang kental dan licin. Yang kedua, membantu proses berbicara dengan mempermudah gerakan bibir dan lidah. Selanjutnya ada kantung empedu. Kantung empedu atau gallbladder adalah organ yang berbentuk buah pir di mana empedu disimpan dan dikonsentrasikan sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Kantung empedu terletak di bawah hati. Kantung empedu menerima dan menyimpan empedu yang dibuat oleh hati melalui ductus hepaticus dan mengeluarkan ductus choledochus ke usus 12 jari, di mana empedu membantu proses pencernaan lemak. Kantung empedu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada fundus, bagian akhir pangkal bulat yang menghadap ke dinding perut. Yang kedua ada tubuh kantung empedu, terletak pada depresi permukaan bagian bawah hati. Yang ketiga ada leher kantung empedu, bersama pada tubuhnya yang mengecil dan berlanjut ke ductus cysticus, bagian dari pohon biliar. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin dan menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produksi enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Beberapa fungsi dari pankreas adalah yang pertama, mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Yang kedua, meregulasi gula darah. Pengeluaran kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya di dalam sel-selnya. Selanjutnya, dan ini merupakan yang terakhir ya, hati. Hati merupakan sebuah kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Hati terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut sebagai proses detoksifikasi.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.